Hai teman-teman, teman-teman bisa bayangin nggak sih ada seseorang yang menyebabkan kecelakaan hingga menghilangkan nyawa orang lain? Polisi sudah melakukan penyelidikan, keluarga korban menunggu keadilan, tetapi tiba-tiba pelaku justru meninggalkan negara tempat kejadian itu terjadi. Anehnya, pemerintah setempat itu tidak bisa langsung menangkap dan mengadilinya. Mungkin banyak dari kita berpikir bahwa setiap orang itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Namun, bagaimana jika orang tersebut ternyata memiliki hak istimewa yang membuatnya tidak dapat diproses secara hukum? Apa itu berarti hukum kita tidak lagi berlaku? Kasus seperti ini benar-benar terjadi pada tahun 2019 dan menjadi perhatian dunia internasional. Kasus Dun Sakolas tidak hanya membahas terkait kecelakaan lalu lintas, tetapi juga memperlihatkan benturan antara imunitas diplomatik dan juga keadilan. Lalu, apakah imunitas diplomatik benar-benar bisa melawan hukum? Untuk mengetahui jawabannya, Mari simak selengkapnya. Untuk memahami kasus Dun Sakolas, kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengapa imunitas diplomatik diberikan. Dalam hubungan internasional, setiap negara tentu memerlukan hubungan diplomatik untuk menjaga komunikasi, kerjasama, serta menyelesaikan berbagai persoalan secara damai. Agar para diplomat dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya tekanan dari negara penerima, masyarakat internasional kemudian menyepakati Konvensi Wina tahun 1961 sebagai dasar hukum hubungan diplomatik. Salah satu ketentuan penting dalam konvensi ini adalah pemberian hak istimewa berupa imunitas diplomatik, yaitu perlindungan hukum yang mementingkan diplomat menjalankan tugasnya secara independen tanpa campur tangan negara tempat mereka bertugas. Menariknya, perlindungan tersebut tidak hanya diberikan kepada diplomat, tetapi dalam kondisi tertentu juga berlaku bagi anggota keluarga yang tinggal bersama mereka. Meskipun demikian, dalam praktik pemberian imunitas seringkali memunculkan perdebatan, terutama ketika orang yang memperoleh hak tersebut justru terlibat dalam pelanggaran hukum di negara penerima. Salah satu contoh yang paling banyak mendapatkan perhatian dunia adalah kasus Dun Sakolas nih, yang terjadi pada tahun 2019 di Inggris. Kasus ini bermula ketika Anne Sakolas mengendarai mobil di Northamptonshire dan diduga memasuki jalur yang salah ketika terbiasa dengan sistem lalu lintas di Amerika Serikat yang menggunakan jalur kanan. Akibat kesalahan tersebut, mobil yang dikendarainya bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai Harry Dunn, seorang pemuda berusia 19 tahun asal Inggris. Harry Dunn mengalami luka serius dan akhirnya meninggal dunia. Setelah kecelakaan ini, kepolisian Inggris meminta Anne Sakolas tetap berada di wilayah Inggris selama proses penyelidikan berlangsung. Namun, beberapa minggu kemudian, ia justru meninggalkan Inggris dan kembali ke Amerika Serikat bersama keluarganya. Kepergiannya memicu kontroversi karena pemerintahan Amerika Serikat menyatakan bahwa Anne Sakolas memperoleh perlindungan imunitas diplomatik berdasarkan status pekerjaan suaminya. Dari sinilah muncul pertanyaan besar yang kemudian menjadi fokus pembahasan dalam makalah ini, yaitu apakah tindakan Anne Sakolas dengan ketentuan Konvensi Wina tahun 1961 justru bertentangan dengan semangat hukum diplomatik internasional. Kasus Dun Sakolas kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai apakah tindakan Anne Sakolas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Konvensi Wina tahun 1961. Berdasarkan pasal 37 ayat 1, anggota keluarga diplomat yang tinggal bersama diplomat dan memenuhi persyaratan tertentu memang dapat menikmati hak istimewa serta imunitas diplomatik. Namun, yang menjadi perdebatan dalam kasus ini bukan hanya mengenai keberadaan imunitas tersebut, melainkan apakah status suami Anne Sakolas benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai diplomat sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Wina tahun 1961. Pemerintah Amerika Serikat berpendapat bahwa status tersebut memberikan hak atas imunitas berdasarkan perjanjian bilateral yang mengatur keberadaan personel Amerika Serikat di Inggris. Sebaliknya, Inggris mempertanyakan apakah perlindungan tersebut benar-benar setara dengan imunitas diplomatik yang diatur dalam Konvensi Wina. Perbedaan penafsiran inilah yang kemudian menjadi inti dari sengketa hukum antara kedua negara. Selain itu, Konvensi Wina juga mengatur dalam pasal 41 bahwa setiap orang yang memperoleh hak istimewa dan imunitas tetap memiliki kewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerima. Ketentuan ini menunjukkan bahwa imunitas diplomatik bukanlah bentuk kebebasan untuk menghindari tanggung jawab hukum, melainkan fasilitas yang diberikan agar fungsi diplomatik dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, keputusan Anne Sakolas meninggalkan Inggris ketika proses hukum masih berlangsung dipandang oleh banyak pihak bertentangan dengan semangat Konvensi Wina, meskipun Amerika Serikat tetap menganggap tindakannya sah berdasarkan perlindungan yang dimilikinya.
Peristiwa ini akhirnya memperlihatkan adanya dilema antara kepastian hukum internasional dan tuntutan keadilan bagi keluarga korban. Perlindungan hukum bagi anggota keluarga diplomat pada dasarnya diberikan untuk mendukung kelancaran tugas seorang diplomat selama menjalankan tugas di negara penerima. Kehadiran keluarga dianggap sebagai bagian dari kehidupan diplomat sehingga mereka juga memperoleh hak istimewa tertentu. Namun, dalam praktiknya, perlindungan yang terlalu luas seringkali menimbulkan persoalan ketika anggota keluarga diplomat melakukan pelanggaran hukum yang serius. Kondisi ini menyebabkan munculnya keseimbangan antara perlindungan yang diberikan kepada pemegang imunitas dengan hak korban untuk memperoleh keadilan. Karena itu, banyak ahli hukum internasional mengusulkan adanya reformasi, seperti membatasi imunitas hanya pada tindakan yang berkaitan dengan fungsi diplomatik atau memperkuat mekanisme pelepasan imunitas oleh negara pengirim apabila terjadi tindak pidana yang serius. Kasus Dun Sakolas juga dapat dianalisis menggunakan teori abuse of rights, yaitu teori yang menjelaskan bahwa suatu hak dapat digantikan secara sah menurut hukum. Tetapi pelaksanaannya justru menyimpang dari tujuan awal pemberian hak tersebut. Dalam kasus ini, muncul pandangan bahwa imunitas diplomatik digantikan atau digunakan bukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi diplomatik, melainkan untuk menghindari proses hukum atas kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya Sheridan. Di sisi lain, Amerika Serikat tetap mempertahankan pendapat bahwa penggunaan imunitas tersebut sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Perbedaan sudut pandang ini menunjukkan bahwa hukum internasional masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap diplomatik atau hubungan diplomatik dengan pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus Dun Sakolas menjadi contoh nyata bagaimana penerapan imunitas diplomatik dapat menimbulkan dilema antara kepastian hukum internasional dan keadilan. Imunitas memang penting untuk menjaga efektivitas hubungan diplomatik antar negara, tetapi penerapannya juga perlu memperhatikan akuntabilitas ketika terjadi pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pengembangan terhadap aturan mengenai imunitas, khususnya bagi anggota keluarga diplomat, agar hukum internasional mampu memberikan perlindungan terhadap fungsi diplomatik tanpa mengabaikan hak korban untuk memperoleh keadilan. Pada akhirnya, kasus Dan Sakolas menunjukkan bahwa imunitas diplomatik memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara. Namun penerapannya juga tidak boleh menghilangkan esensi keadilan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap diplomat dan keluarganya harus tetap diimbangi dengan tanggung jawab untuk menghormati hukum negara penerima. Dengan demikian, hukum diplomatik diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan diplomasi dan perlindungan terhadap hak-hak korban. Melalui kasus ini, dapat kita pahami bahwa imunitas diplomatik bukanlah hak untuk kebal terhadap hukum, melainkan ini sebuah tugas untuk diplomat agar menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perjanjian Wiener 1961. Semoga informasi yang kita berikan bisa memberikan manfaat buat kalian semua ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye.